على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Setelah kita menyelesaikan pembahasan seputar lafaz-lafaz yang memberikan faedah umum yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah dalam matan beliau Al-Qawaidul Fiqhiyah, kita ulang sedikit barakallahu fiik. Kata beliau, wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi wan nakiratu fi siyaqin nafyi tu'til umama aw siyaqin nahyi kadzaka man wa ma tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma'a wa mithluhul mufradu it yudhafu fafhamhu didar rusda ma yudhafu. Pada pantun-pantun yang sudah kita baca ini ada beberapa faedah yang perlu kita perhatikan dan perlu kita renungi. Di sana ada beberapa lafaz yang memberikan faedah umum. Di antaranya kalau ada isim mufrad atau ada isim jama' kemudian kemasukan al-istighraqiyah berarti maknanya umum. Sudah kami jelaskan al-istighraqiyah itu cocok kalau diganti dengan lafaz apa? Kul. Yang sudah belajar nahwu level kedua mutamimah paham. Jadi kalau diganti dengan kul cocok. Contohnya wa khuliqal insanu dha'ifa. Semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah, semuanya umum. Taunya dari mana? Al-insan. Al ini al-istighraqiyah. Kalau seandainya bukan ayat kita ganti kul. Wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Cocok enggak? Cocok. Mafhum? Contohnya kedua, wal asri innal insana lafi khusrin. Al insan ada alnya enggak? Ada. Al itu namanya al istighraqiyah, maknanya umum. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi, semuanya. Sebelum dikecualikan semuanya. Taunya dari mana? Dari al yang masuk pada al insan. Al istighraqiyah. Cocok enggak kalau kita ganti kul? Cocok. Inna kulla insanin lafi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia dalam keadaan rugi. Mafhum? Kecuali yang dikecualikan illal ladzina amanu ila akhir ayah. Bisa dipahami? Ayo na'am. Kemudian kaidah yang berikutnya apa? An-nakirah fi siyaqin nafyi tufidul umum. Isim nakirah yang datang dalam bentuk konteks penafian, datang setelah penafian peniadaan memberikan faedah umum. La ahada fil masjidi, tidak ada seorang pun dalam masjid. Berarti peniadaannya umum. Ahada nakirah, nakirah datang setelah la nafiyah. Berarti maknanya umum. Tidak ada seorang pun dalam masjid. La lelaki wala wanita, wala perempuan wala pria, enggak ada situ. Mafhum? 6. Sekarang yang ketiga, an-nakirah fi siyaqin nahyi tufidul umum. Isim nakirah ketika berada pada konteks larangan memberikan faedah umum. Maksudnya isim nakirah kalau jatuh setelah larangan itu memberikan faedah umum. Contohnya wala tusyriku bihi syai'a wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Syai'an ini kalau dalam ilmu bahasa Arab nakirah. Datang setelah larangan. Mana larangan? La tusyriku. Jangan kalian berbuat syirik. Syai'an. Berarti apa? Jangan kalian berbuat syirik dengan Allah Ta'ala, jangan kalian mensekutukan Allah Ta'ala syai'an, dengan sesuatu apapun. Faham? Umum lafadznya. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun.
Umum, mau batu, bulan, bintang, pohon, malaikat yang terdekat, nabi yang diutus, kita sekutukan untuk Allah Ta'ala, haram, nggak boleh. Mafhum? Ayo, na'am. Kemudian juga ada alat-alat yang dikenal dengan istifhamiyah, syartiyah, mausulah, seperti apa? Man, ma. Ini juga kadang faedahnya umum. Kalau man syartiyah memberikan faedah umum. Ma mausulah memberikan faedah umum. Man istifhamiyah memberikan faedah umum. Man barakallahu fiikum mausulah memberikan faedah umum. Contohnya sudah kita lewati ya pada pertemuan sebelumnya. Yang terakhir adalah apa? Isim mufrad yang dimudhafkan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmatun mufrad atau jamak? Nikmatun mufrad. Mudhaf kepada lafzul jalalah Allah, nikmatallahi. Berarti maknanya umum. Jika kalian menghitung-hitung semua nikmat Allah, umum. Nikmat Allah banyak enggak? Banyak. Nah, semua nikmat itu kalau kita menghitung-hitung, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Mafhum? Taunya dari mana Ustaz kalau itu umum? Kita katakan nikmatun mufrad, mudhaf kepada lafzul jalalah Allah, nikmatallahi. Isim mufrad ketika dimudhafkan memberikan faedah umum. Mafhum? Ini baru diantaranya, belum semuanya. Nanti ada lagi lafaz-lafaz yang lain yang menunjukkan faedah umum. Ini hanya diantaranya. Paling minimnya kita sudah tahu sebagian lafaz-lafaz yang memberikan faedah umum. Sekarang masuk pembahasan baru. Barakallahu fiikum, kita lihat. Insyaallah kita akan mengambil 3 pembahasan atau 4 pembahasan. Perhatikan baik-baik. Pembahasan pertama. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, halaman 54. Bagian bawah itu, wala yatimul hukmu hatta tajtami' qulu syuruti wal mawani' tartafi'. Artinya apa? Tidak akan sempurna suatu hukum itu sampai terkumpul padanya semua syaratnya dan hilang penghalangnya. Paham? Suatu hukum tidak akan sempurna dan tidak akan dianggap sampai terkumpul semua syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Mafhum? Contohnya seorang perempuan sedang haid. Kita katakan dia perempuan haid ini sholat dia. Kita katakan ya ukhti, sholatuki batilah. Wahai saudariku, sholatmu batal. Sholatmu enggak sah. Kita memvonis sholatnya enggak sah. Butuh bukti atau tidak? Naam, terpenuhi syaratnya, hilang penghalangnya, kita hukumi. Kenapa kok sholatnya batal? Karena ada penghalang, yaitu haid. Faham? Ada penghalang di situ. Perempuan walaupun dia mampu, kalau dia haid enggak boleh sholat, kan itu. Mafhum? Nah, sehingga kita katakan sholatnya batil, enggak sah. Kenapa? Karena ada penghalang di situ. Sehingga kita hukum, kita vonis sholatnya enggak sah, sholatnya batal. Karena ada penghalang, apa penghalangnya? Haid. Mafhum? Nah, kemudian barakallahu fiik, ada orang sholat, termasuk syarat sahnya sholat apa? Wudu, bersuci. Dia sholat tanpa wudu, dia sholatnya sah enggak? Tidak sah. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Ta'ala tidak menerima sholatnya salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Dia sholat tanpa wudu. Mafhum? Dia sholat tanpa wudu. Kita katakan sholatmu enggak sah, sholatmu batal. Kita vonis seperti itu, benar atau tidak? Benar, terpenuhi syaratnya. Yaitu apa? Dia telah barakallahu fiik, melanggar syarat itu, yaitu dia tidak wudu. Mafhum? Sehingga hukum itu akan berlaku kalau terpenuhi syaratnya, hilang penghalangnya. Bisa dipahami? Nah, kita katakan sah sholatnya kalau dia wudu dan enggak ada penghalangnya. Ternyata perempuan tadi apa? Dia wudu tapi dia haid. Sholatnya enggak sah karena penghalangnya ada. Yang satunya tadi dia enggak haid, laki-laki kan enggak haid, laki-laki kan. Dia wudu, jadi dia enggak wudu, sholatnya pun enggak sah karena dia enggak wudu. Mafhum? Sehingga kapan kita katakan sholatnya sah? Kalau terpenuhi syaratnya, hilang penghalangnya. Mafhum? Nah, kaidahnya berarti apa? Kaidahnya, nah barakallahu fiik, sebutan itu, hadhi qaidatun fiqhiyatun unwanuha. Ini adalah kaidah fikih yang judulnya adalah la budda fil hukmi min tawaffur syurut wa intifa'il mawani'.
Harus ketika menghukumi itu, ketika kita menghukumi sesuatu itu harus apa? Terpenuhi syarat-syaratnya, hilang penghalang-penghalangnya. Mafhum? Jangan sembarangan. Ada orang mengatakan Allahumma anta abdi ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku adalah Rabbmu. Terbalik kan? Ucapan kekufuran. Antum mengatakan bapak kafir, Pak. Jangan dulu, cek dulu, jangan-jangan dia keliru. Ternyata dalam kisah tersebut akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru mengucapkan karena sangat senang. Kendaraannya kembali, tunggangannya kembali, makanannya, perbekalannya di atas tunggangan itu, senang dia. Karena dia di perjalanan ini. Di tengah perjalanan ternyata tunggangannya lari, pergi. Membawa makanannya, minumannya, perbekalannya. Pucat gak dia? Pucat, sedih dia. Tiba-tiba dia istirahat di bawah pohon, datanglah kendaraan tadi. Datang kendaraan, tunggangannya datang, semua perbekalannya utuh di situ, senang dia. Karena begitu senangnya dia mengucapkannya keliru. Mengatakan Allahumma anta abdi ana rabbuk, terbalik. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Rabbmu. Terbalik. Ini ucapan kekufuran atau bukan? Ucapan kekufuran, tapi orangnya tidak bisa kita vonis kafir. Kenapa? Karena khotok, keliru dalam mengucapkan. Mafhum? Sehingga apa? Tidak terpenuhi syaratnya dan ada mawaniknya. Kapan kita katakan dia kafir? Kalau terpenuhi syaratnya dan hilang mawaniknya. Mafhum? Mawani takfir, penghalang-penghalang pengkafiran itu diantaranya khotok, kekeliruan, nisyan, lupa, jahil, bodoh, ikrah, keterpaksaan. Paham ya? Nah, nanti akan kita lewati. Mafhum? Disebutkan di situ, la nahkum 'ala syai'in bi sihhatihi illa ba'da istikmali syurut wa intifa'il mawani'. Kita tidak menghukumi sesuatu itu dikatakan sahih kecuali kalau telah sempurna syarat-syaratnya, hilang penghalang-penghalangnya. Pak, salatmu sah, Pak. Nah, kita katakan salat Anda sah, Pak. Kenapa? Terpenuhi syaratnya. Anda salat dengan bersuci. Paham? Sah sudah. Nah, kita katakan, ya ukhti, salatuki batilah. Wahai saudariku, salatmu batal, salatmu enggak sah. Kenapa? Ternyata ada penghalang, yaitu haid dia. Walaupun dia bersuci wudu, tapi karena haid enggak sah salatnya. Mafhum? Nah, jadi perlu dikondisikan. Jadi hukum itu nanti akan kita lewati juga, berputar sesuai dengan sebabnya. Al-hukmu dairun ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebab atau alasannya, adanya ataukah tidak adanya hukum tergantung dengan apa sebabnya itu. Mafhum? Jadi kita menghukumi lihat sebabnya ada enggak untuk kita hukumi. Paham ya? Orang minum air putih, orang minum air putih dibilang haram air putih ini. Kenapa? Memabukkan katanya. Ada enggak ilahnya? Sebabnya ada enggak? Enggak ada. Berarti enggak bisa kita haramkan. Paham belum? Orang minum air putih, minum air mineral, dikatakan haram air mineral. Kenapa? Memabukkan katanya. Dicek teliti ternyata ilahnya enggak ada, enggak bisa kita hukumi. Paham? Al-hukmu dairun ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan apa? Sebabnya. Adanya hukum atau tidak adanya hukum tergantung ilahnya tadi itu. Ada enggak ilahnya? Orang makan tape ketan, tape singkong, katanya haram Ustaz katanya. Kenapa? Memabukkan katanya. Kata siapa? Antum makan singkong, tape singkong itu, makan tape ketan enggak ada yang mabuk. Kalau sampai memabukkan ilahnya karena iskar. Memabukkannya itu baru kita haramkan, tapi hukum asal tape singkong, tape ketan halal. Silakan. Paham ya? Orang kalau minum kebanyakan, kira-kira bagaimana? Orang minum kebanyakan bisa overdosis juga kan? Nah, kita haramkan karena apa? Berlebihan tadi itu. Hukum asalnya air halal. Mafhum? Jangan sampai keliru ya. Nah, orang enggak berani makan tape sekarang, kenapa ada yang mengharamkan katanya? Kita katakan silakan makan tape. Mau tape singkong, tape ketan silakan. Paham ya? Nah, katanya memabukkan. Kata siapa? Paham ya? Antum pernah makan tape sampai mabuk pernah? Pernah. Paham ya? Allahul musta'an. Naam. Jadi nanti kita kondisikan ya. Jadi jangan sampai kita menghukumi manakala apa? Nah, belum terpenuhi syarat dan belum hilang penghalangnya. Naam. Antum lihat sendiri itu banyak contohnya. Waktu itu ada kisahnya ini sangat mengharukan dan juga mengerikan sebenarnya. Nah, barakallahu fiik. Disebutkan halaman 55 itu, waktu itu ada orang, dia itu bodoh terhadap takdir Allah Ta'ala. Dia meyakini Allah Ta'ala gak mampu. Kalau sudah orang jadi abu, dibakar jadi abu, dibuang ke lautan itu
Dia bodoh, dia nggak tahu kalau Allah Ta'ala mampu mewujudkan kembali. Taunya nggak mampu gitu. Akhirnya dia berwasiat, nanti kalau aku mati, tolong jasadku dibakar. Setelah dibakar, abunya dilemparkan ke lautan. Biar Allah Ta'ala kehilangan jejak, nggak bisa membangkitkan kembali. Kenapa? Takut aku kepada Allah Ta'ala. Nah, ada rasa takut dia. Dia ada rasa takut kepada Allah Ta'ala kalau dibangkitkan. Tapi dia bodoh, dia jahil di situ. Dia jahil masalah apa? Ternyata Allah Ta'ala itu memiliki apa? Sifat kudrah, mampu untuk mewujudkan sesuatu yang sudah hancur. Mafhum? Nah, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, kama bada'na awala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami mulai awal penciptaan, kami akan ulangi kembali. Karena Bani Adam ini ya, barakallahu fiik. Nah, kalau dari makam kan dikebumikan, itu pada asalnya walaupun kelihatannya hancur menjadi tanah, itu ada satu tulang yang gak hancur, tulang ekor. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu bani Adam ya'kuluhu turab illa ajbad dhanab. Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Semua Bani Adam ketika dikebumikan, dimakamkan, dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor itu akan disusun kembali dan akan Allah ciptakan kembali. Mafhum? Jadi kalau cuma mewujudkan walaupun dah hancur, lebur, jadi tanah, jadi abu, dilemparkan ke lautan dengan alasan biar Allah Ta'ala nggak bisa membangkitkan, itu bagi Allah Ta'ala kecil membangkitkan. Mewujudkan sesuatu yang nggak ada aja mungkin, apalagi yang sudah ada cuma hancur. Paham? Nah, wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Bagi Allah Ta'ala yang seperti itu bukan perkara yang sulit. Paham ya? Allah Ta'ala mampu. Inna dzalika 'alallahi yasir. Mudah bagi Allah Ta'ala semuanya. Kenapa mudah? Sekarang kita main kias dulu. Allah Ta'ala mewujudkan sesuatu yang nggak ada aja mampu, apalagi yang sudah ada cuman hancur. Paham? Tentunya lebih mampu lagi. Bisa dipahami? Ayo. Jadi kias kadang-kadang kita pakai kias aulawi namanya, kias aulawi. Paham ya? Pandangan, pendengaran, kalau ada pada manusia ada sempurna, apalagi pada Allah Ta'ala lebih sempurna lagi. Itu kias namanya, kias aulawi, dibahas dalam masalah asma wa sifat. Bisa dipahami ya? Naam. Berarti sudah kita clearkan bahwasanya hukum tidak sempurna. Vonis atau hukum sampai terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Orang terjatuh dalam kebid'ahan, dinasihati, nolak, bantah, bangkang, ngayal, mencari pembenaran sana kemari. Kemudian orang yang memvonis itu membangun di atas hujjah, di atas argumen, di atas dalil. Dengan perbuatan dia sudah nasihati berkali-kali, nolak, bantah, bangkang, ngayal, cari pembenaran sana kemari. Bukan kebenarannya dia cari, pembenaran. Maka yang vonis dengan hujjah ini kita nggak bisa nyalakan. Paham ya? Karena dia menghukum zahirnya. Paham ya? Sudah menolak, bantah, bangkang, ngayal, sudah tegak hujjah dia. Paham ya? Nah, vonis bisa terjatuh kalau terpenuhi syaratnya, hilang penghalangnya. Mafhum? Ayo, naam. Seperti itu. Ada permasalahan yang lain di sini. Nah, barakallahu fiik, yang sudah kita sebutkan di contohnya nih, bisa nggak kita kafirkan orang tadi itu yang berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau aku mati, tolong jasadku dibakar, kemudian kalau sudah menjadi abu, abunya ditaburkan ke lautan, biar Allah Ta'ala tidak bisa membangkitkan aku kembali. Kenapa? Karena takut aku kepada Allah Ta'ala. Di sini ternyata apa? Sebabnya dia berwasiat seperti itu karena bodoh. Berarti ada mawani'. Wa ila perbuatan kekufuran itu kan? Perbuatan kekufuran, meyakini Allah Ta'ala seakan-akan gak mampu untuk apa? Gak mampu untuk menghidupkan kembali, gak mampu untuk membangkitkan kembali. Itu keyakinan dia, tapi ternyata dia bodoh, jahil dia. Mafhum? Dapat udzur di situ. Mafhum? Dia gak bisa dikafirkan. Itu kisahnya panjang. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat berikutnya. Berarti udah kaidahnya udah kita clearkan ya, bahwasanya hukum atau vonis itu harus terpenuhi padanya syarat, hilang penghalang, baru dianggap sempurna. Berikutnya, qala al-Imam Sa'di rahimahullah, 55 bagian bawah itu, wa man ata bima alaihi min amal qad istahaqqa malahu 'alal amal. Ini kaitannya masalah apa? Masalah orang kerja menjadi karyawan. Artinya apa artinya? Dan barang siapa yang sudah mengerjakan apa-apa yang sudah menjadi kewajiban untuknya berupa pekerjaan, maka sungguh dia telah berhak mendapatkan apa? Mendapatkan ganjaran atau upah terhadap pekerjaan tadi. Artinya gitu.
Wa man ata bima alaihi min amal, barang siapa yang sudah mengerjakan pekerjaan yang sudah menjadi kewajiban dia sudah kerjakan, maka dia berhak mendapatkan apa? Qad istahaqqa malahu 'alal amal. Maka dia berhak mendapatkan ganjaran atau upah atas amalan yang dia kerjakan. Bisa dipahami? Dunia atau akhirat. Kalau dunia gini, antum kerja sama orang, ada seorang bos bilang, ente bisa nggak bangunkan kamar mandi? Kata si karyawan tadi, tukang tadi, siap, bisa. Nah, berapa? Ya, satu kamar mandi 10 juta kata dia. Siap, udah. Ternyata sama si tukang tadi kerjakan. Selesai sesuai dengan apa? Prediksi dan juga sesuai dengan apa? Kewajibannya. Selesai kamar mandi. Kemudian harga 10 juta misalkan. Nah, di situ orang yang tukang tadi itu yang disewa oleh bos tadi berhak mendapatkan upah. Karena dia sudah mengerjakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Paham? Nah, contoh yang lain biar antum gak gagal paham. Ada seorang karyawan dia nerima borongan. Borongannya itu, nah barakallahu fiik, membikin 2 kamar mandi dengan total harga 20 juta. Paham ya? Nah barakallahu fiik, 20 juta borongan ini. Ternyata barakallahu fiik baru dapat 1 kamar mandi, pergi dia. Uangnya ini sama bosnya belum dikasih. Berhak nggak mereka pemborong ini menerima gaji tadi? Nggak berhak. Kenapa nggak berhak? Belum selesai urusannya, transaksinya belum selesai. Dia belum menyempurnakan apa? Transaksi yang disepakati. Kesepakatannya menyelesaikan 2 kamar mandi, dapat 20 juta. Baru dapat 1 kamar mandi, kabur dia. Paham ya? Nggak dapat apa-apa. Secara syariat seperti itu. Paham ya? Makanya ini perlu diperhatikan karena ini kaitannya masalah gaji karyawan, masalah barakallahu fiik kita menyewa orang untuk kerja. Jadi kalau dia sudah mengerjakan suatu pekerjaan yang sudah menjadi kewajibannya, maka dia mendapatkan hak untuk apa? Kita gaji atau kita kasih upah. Ini masalah dunia. Masalah agama juga sama. Antum salat duhur, kewajiban atau bukan? Kewajiban. Kalau antum belum mengerjakan salat duhur, belum dapat pahala. Tapi kalau dia sudah mengerjakan salat duhur, berhak mendapatkan ganjaran, berhak mendapatkan pahala. Masuklah di sini. Wa man ata bima alaihi min amal, qad istahaqqa malahu 'alal amal. Artinya barang siapa yang sudah mengerjakan pekerjaan yang sudah menjadi kewajibannya, maka sungguh dia telah berhak mendapatkan ganjaran atau upah atas amalan tersebut. Mafhum? Ini masuk dalam dunia dan akhirat. Naam. Disebutkan di situ hadil qaidah taqul man ata bima alaihi min amal istahaqqa ma yatarattab 'alal amal sawa'an sawaban aw iqaban. Sahih. Artinya barang siapa yang telah mengerjakan suatu perkara berupa pekerjaan, maka berhak dia mendapatkan akibat daripada pekerjaan tersebut, imma pahala imma hukuman. Tergantung pekerjaannya. Paham ya? Kalau dia mengerjakan perbuatan dosa dapat hukuman, ya enggak? Kalau dia mengerjakan perkara ketaatan berhak mendapatkan pahala. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Kita lihat. Disebutkan contoh sini, anta ista'jarta ajiran. Kamu menyewa seorang karyawan. Halaman 56 bagian atas itu. Wa qulta lahu, kamu katakan kepada karyawan tadi, ibni li hadzal jidar. Bangunkanlah untukku tembok ini. Walaka alf riyal. Nanti kalau kamu sudah selesai bangun tembok, kamu dapat 1.000 rial. Ini sepakat ya, kesepakatannya bangun tembok berapa gajinya? 1.000 rial. Bana al-jidara wantaha. Orang tadi, karyawan tadi bangun tembok selesai. Hal atabil amal? Setelah selesai apakah dia dikatakan sudah selesai kerjaannya? Tentunya kita katakan iya, sudah selesai kerjaannya. Atabil amal. Idan yastahiqu hadil isabah. Kalau begitu karena sudah selesai tugasnya, sudah selesai kerjaannya, dia berhak mendapatkan gaji. Paham ya? Nah, nggak boleh bosnya mengatakan belum selesai kerjaannya, nggak tak gaji, nggak boleh. Karena kesepakatannya apa? Bangunlah untukku tembok, nanti gajinya 1.000 rial. Sudah dibangunkan tembok, udah jadi. Paham ya? Berarti dia berhak mendapatkan 1.000 rial. Itulah yang namanya syariat barakallahu fiik. Jadi bukan permainan ya. Seperti itu. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Kemudian berikutnya, sudah clear ya tadi kaidahnya ya, jangan sampai keliru ya. Kaidahnya itu adalah kalau orang itu sudah mengerjakan sesuatu yang dia kerjakan, yang dibalik pekerjaan tersebut
ada akibat, maka dia berhak mendapatkan balasannya. Imma baik, imma buruk balasannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika perbuatannya baik, balasannya pun juga baik. Jika perbuatannya jelek, balasannya pun juga jelek. Mafhum? Nah, ini masuk di bawah bab itu, di bawah kaidah itu ternyata banyak permasalahan-permasalahan fikih. Paham ya? Di antaranya tadi itu, orang udah sholat subuh, berhak nggak mendapatkan pahala dia? Berhak. Yang satunya dia belum sholat subuh, maka nggak berhak mendapatkan pahala. Ini masuk dalam masalah akhirat. Masalah dunia, pekerjaan tadi itu, transaksinya bagaimana dia dan karyawannya. Kalau karyawannya transaksinya misalkan membangunkan suatu kamar mandi, satu kamar mandi dengan nilai gajinya 30 juta misalkan. Sudah selesai bangun kamar mandi, dia berhak mendapatkan 30 juta sesuai dengan kesepakatan pertama tadi. Nggak boleh kita dipotong separuh ya, nggak bisa. Kesepakatan. Nah, berikutnya. Pembahasan berikutnya seputar apa barakallahu fiik? Kalau kita tidak bisa mengerjakan semua perintah, itu paling minim kita kerjakan sebagiannya. Paham? Karena perintah itu banyak nggak? Perintah syariat ini banyak nggak? Perintah syariat ini banyak nggak? Banyak. Mungkin nggak kita kerjakan semuanya? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Maka kerjakanlah semampunya. Ini nanti dalilnya perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah semampu kalian. Satu. Kedua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Ta'ala membebankan suatu jiwa kecuali yang dia mampu saja. Nah, maksudnya gini, kalau banyak perintah dalam syariat ini dan antum atau kita tidak mampu mengerjakan semuanya, paling minimnya kita kerjakan sebagiannya yang kita mampu. Mafhum? Nah, seperti itu. Nanti kaidahnya apa kita lihat? Pantunnya dulu. Qala asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa yaf'alul ba'du minal ma'muri. Atau wa yaf'alul ba'du minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Artinya sebagian perintah itu hendaknya dikerjakan jika dia merasa berat mengerjakan semua perintah. Paham belum? Artinya, ulangi lagi, hendaknya sebagian perintah itu dikerjakan jika dia merasa berat untuk mengerjakan semua perintah. Semua perintah syariat ini banyak atau tidak? Banyak. Berat gak untuk kita kerjakan semuanya? Berat. Maka paling minimnya dia mengerjakan semampunya. Bisa dipahami? Ayo na'am barakallahu fiik, seperti itu. Kalau kita mau mencontoh Rasulullah SAW bagaimana sholatnya beliau, iya kan? Misalkan sholat witirnya 11. Kita ingin mencontoh, itu berat bagi kita misalkan. Ya paling minimnya kita ngambillah 3 rakaat witir. Paham ya? Semampunya maksudnya. Faham? Seperti itu. Na'am barakallahu fiik. Kita lihat kaidahnya. Hadhi qaidatun taqul. Kaidah ini sering dikenal dan sering diucapkan. Ma la yudrak kulluh la yutrak kulluh. Masya Allah. Ma la yudraku kulluhu la yutrak kulluhu. Ini kaidahnya. Sesuatu yang tidak mungkin diraih semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Faham belum ini? Sesuatu yang tidak bisa diraih semuanya, jangan pula ditinggalkan semuanya, tapi kerjakanlah sebagiannya semampunya gitu loh. Sudah pahami? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kalau ternyata antum belum mampu haji, tapi kok mampu umroh, ya umroh gitu loh. Paham? Nah, jangan semuanya ditinggalkan, kan gitu. Nah, kalau ingin pahalanya mirip dengan haji, ya umroh di bulan Ramadan, kan gitu. Ewa, seperti itu penting sekali. Yaqul la yutrakulluh au julluh. Tidak ditinggalkan semuanya. Paham ya? Atau tidak ditinggalkan secara keseluruhan. Kilahumas sahih. Jadi maksudnya gini, kalau tidak mampu mengerjakan semuanya, paling minim kerjakanlah sebagiannya semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Kerjakanlah semampunya. Mafhum? Na'am barakallahu fiik. Kita nggak mungkin bertakwa seperti para malaikat. Para malaikat memang diciptakan untuk taat terus. Tapi kalau kita diciptakan ada 2, ada hawa nafsu, ada apa? Mujahadah. Mujahadah itu memerangi hawa nafsu. Sehingga kita menjadi orang saleh, menjadi orang yang baik. Berat atau enggak? Berat. Butuh mujahadah. Butuh berperang. Butuh melawan hawa nafsu. Makanya para ulama mengatakan apa? Salihul bashar afdal minal malaikah. Orang saleh dari kalangan manusia lebih afdal dari malaikat. Kok bisa? Karena malaikat memang diciptakan untuk taat terus. Malaikat itu diciptakan untuk taat terus, gak ada malaikat yang maksiat, gak ada. Tapi kalau manusia diciptakan ada yang taat, ada yang maksiat. Kita menjadi orang yang taat, orang yang taat, orang yang saleh butuh perjuangan. Sehingga ketika menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang baik, maka itu lebih afdal daripada malaikat.
Kenapa? Malaikat nggak perlu perjuangan. Diciptakan memang kondisinya dalam keadaan taat terus. Kalau manusia untuk taat, untuk menjadi orang soleh butuh berjuang, ya enggak? Melawan hawa nafsu. Bayangkan itu. Masya Allah. Naam. Ikhwani fiddin, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Jadi ini nanti kaidah ini masuk juga dalam pembahasan masalah fikih. Paham ya? Contohnya apa contohnya barakallahu fik? Contohnya orang yang tidak mampu sholat wajib dengan berdiri, maka dengan duduk. Kalau nggak mampu dengan duduk, dengan apa? Berbaring. Jangan sampai gara-gara nggak mampu sholat dengan berdiri, akhirnya nggak sholat sama sekali. Itu maksudnya. Ustaz, anda nggak sholat, Ustaz. Lah kenapa? Itu karena ini kalau sholat berdiri, Ustaz, kepala pening, kaki sakit katanya. Kita katakan sholatlah semampunya, walaupun dengan duduk. Jadi kalau nggak bisa melakukan seluruhnya, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Maksudnya kalau antum atau ente tidak mampu sholat dengan berdiri, ya jangan ditinggalkan sholatnya. Sholat dengan duduk. Paham? Kalau nggak mampu sholat dengan duduk, dengan berbaring. Kalau nggak mampu dengan berbaring, semampunya. Kalau nggak mampu sholat sama sekali, gerak pun nggak mampu, nafas pun sudah nggak bernafas lagi, disolatkan. Iya kan? Meninggal dunia kan? Nah, bisa dipahami insyaallah ya? Ayo. Ini kaidahnya bagus sekali ini. Ma la yudraku kulluh, la yutrak kulluh. Masya Allah. Sesuatu yang tidak bisa diraih semuanya, maka tidak ditinggalkan semuanya. Paham belum? Nah, maksudnya bagaimana? Kerjakanlah walaupun sebagiannya semampunya. Mafhum? Nah, kalau nggak mampu dengan berdiri, dengan duduk. Dalilnya jelaskan dalilnya. Hadisnya siapa kemarin? Imran bin Husain. Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salat kamu dengan berdiri, kalau nggak mampu dengan duduk. Kalau nggak mampu dengan berbaring. Jelaskan, bukan salat kamu dengan berdiri, kalau nggak mampu nggak usah salat. Nggak gitu. Salat semampunya. Makanya kalau kita memahami ilmu fikih seperti ini penting. Jadi kalau kita punya orang tua, ya kan, punya saudara sakit dia, nggak mampu sholat dengan berdiri, jangan bilang nggak usah sholat, jangan bilang gitu. Sholatlah semampunya. Paham? Seperti itu. Karena apa? Karena selama dia masih menghembuskan nafas, masih bisa mengisyaratkan, maka tetap wajib sholat, walaupun dengan isyarat. Paham? Seperti itu. Naam. Ikhwani fiddin, a'azzani wa jazakumullah barakallahu fikum. Nah, kemudian juga berarti ini masuk dalam kaidah yang besar ya, yang kemarin kita lewati itu ya. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Perkara yang berat kan mendatangkan apa? Kemudahan. Masuk juga di sini ternyata. Ya enggak? Enggak mampu melakukan semuanya, berarti melakukan sebagiannya. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Ikhwani fiddin, a'azzani wa jazakumullah barakallahu fikum. Contoh yang lain birrul walidain. Berbakti dengan kedua orang tua. Jaraknya jauh. Setelah dia menikah, dia merantau. Nah, di tanah rantauan dia di sana, jauh dengan orang tua. Enggak mampu untuk berkunjung setiap tahun. Enggak mampu untuk birrul walidain, bertemu langsung. Bukan berarti meninggalkan semuanya. Paling minim chattingan, SMS-an, teleponan. Itu berarti sudah menyambung kan? Menyambung silaturahmi. Enggak mampu bertemu langsung karena jaraknya yang jauh tadi. Bukan berarti meninggalkan birrul walidain. Paling minimnya dia bisa chattingan, SMS-an, nelpon. Assalamualaikum, kaifaluk ab, kaifaluk gitu. Tanya. Bisa dipahami ini ya? Itu penting juga kaidahnya tadi itu kaidahnya. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Berikutnya kita ambil dikit lagi. Kata Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah halaman 57. Wa kullu ma nasya'anil ma'dzuni fadzaka amrun laisa bil matmuni. Semua perkara yang muncul karena dapat izin, maka itu perkara yang tidak perlu ada tanggung jawab. Paham? Tidak dimintai tanggung jawab. Semua perkara yang muncul karena diizinkan, maka itu perkara yang tidak perlu dimintai tanggung jawab. Bisa dipahami? Na'am barakallahu fiik. Contohnya banyak sekali, ini yang sebut contohnya. Kita lihat dulu kaidahnya. Hadi qaidatun taqul, ini kaidah. Engkau katakan ma tarattaba 'alal ma'dzun falaysa bimatmun
semua yang diakibatkan karena perkara yang diizinkan, maka tidak perlu dimintai tanggung jawab. Paham ya? Diizinkan. Baik diizinkan secara personel per orang atau diizinkan secara syariat. Paham? Nah, contohnya, antum sedang kerja sama orang, di situ rumahnya ingin direhab, atau direhab ya, rumahnya hendak direhab, diperbaiki ulang. Paham ya? Ada dua tiang, tiang kanan sama kiri. Pemilik rumah bilang, padamkan tiang kiri ini. Hancurkanlah tiang tadi itu. Perlu nggak dia tanggung jawab setelah dihancurkan? Ente ngapain hancurkan tiang ini? Ayo bikin lagi. Nggak mungkin kan, karena udah diizinkan untuk menghancurkan tiang tadi. Nyuruhnya tiang kiri, antum hancurkan tiang kanan. Yang diizinkan tiang kiri, yang antum hancurkan tiang kanan. Salah alamat nggak itu? Salah alamat, berarti tanggung jawab. Paham belum? Nah, ini maksudnya kaidahnya seperti itu. Paham ya? Jadi kaidahnya ini penting sekali, masalah biasanya sama muamalah kerjasama seperti itu. Yang diizinkan yang mana, yang tidak diizinkan yang mana. Kalau antum melanggar sesuatu yang diizinkan, itu nggak masalah karena diizinkan memang. Tapi kalau antum melanggar sesuatu yang tidak diizinkan, tanggung jawab nanti. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat aja di sini. Allah. Jadi kita berikan pemahaman lagi bahwasanya izin di sini terbagi dua. Izin dari Zat yang Maha Pencipta wa Ta'ala yang mengizinkan. Yang kedua izin dari makhluk. Makhluk mengizinkan. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat contoh-contohnya bawahnya itu. Syariat mengizinkan yang namanya difa' anin nafas, membela diri. Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Secara syariat diizinkan barang siapa yang terbunuh karena membela diri, mati syahid dia. Nah, ternyata suatu ketika ada onta mengejar dia, ontanya ngejar dia. Nah, ngejar hendak menyakiti atau membunuh orang tadi itu. Dikejar dia. Nah, nggak bisa dihalau dengan cara yang halus tadi itu, kaidahnya. Paham ya? Nggak bisa ditegar dengan cara yang halus. Diusir pun ontanya malah semakin maju ontanya. Semakin maju, intinya ingin menyerang orang tadi. Nggak bisa dihalau kecuali dengan cara dibunuh. Akhirnya ontanya dibunuh. Paham ya? Nah, hasil dari pembunuhan ini mengakibatkan ontanya mati kan? Perlu nggak yang bunuh ini ganti rugi atau tanggung jawab? Nggak perlu. Karena apa? Diizinkan oleh syariat membela diri. Paham? Ontanya diusir dengan cara halus, nggak paham dia. Diusir, ayo pergi, nggak paham dia, nggak paham bahasa manusia. Paham ya? Diusir, ayo pergi, jangan di sini, pergi. Ontanya semakin maju ngejar dia, nggak paham bahasa manusia ontanya, nggak mengindahkan nasihat tadi. Paham ya? Akhirnya dibunuhlah sama orang tadi. Ontanya mati. Orang yang bunuh ini perlu tanggung jawab atau tidak? Tidak perlu tanggung jawab karena dalam rangka membela diri. Bisa dipahami? Ini penting sekali. Nah, barakallahu fiik. Itu sebutan contohnya itu banyak sekali contohnya, itu diantaranya. Itu dalam bab daf'us sa'il. Daf'us sa'il yaitu menolak atau melawan orang yang hendak berbuat kezaliman. Mau orang atau hewan sama saja. Antum dikejar harimau misalkan, lari. Kita kasih arahan, kita usir dengan cara yang halus, suruh pergi, nggak mau harimau, tetap ngejar terus. Kita nggak bisa mengelak sama sekali kecuali dibunuh. Akhirnya kita ambil parang, kita bacok kepalanya, mati harimaunya. Tanggung jawab atau tidak? Nggak perlu tanggung jawab karena dalam rangka difa' anin nafas. Paham ya? Difa' anin nafas. Nah, contoh yang tadi yang konkret yang sering terjadi, biasanya tempat-tempat yang rawan itu ya, pembegalan. Antum lagi pulang dari Medan menuju Tuntungan, misalkan ini misal aja biar cepat paham. Ternyata di tengah perjalanan dibegal, ada begal situ. Antum lawan, ada baku hantam situ. Nah, diingatkan, Pak jangan begal Pak, kita ini pulang dari ngaji nih Pak, jangan dibegal Pak. Nekat begalnya, serahkan hartanya. Kalau enggak tak bunuh misalkan. Wah, semakin maju dia begal ini. Dilawan pun dia tetap ngelawan terus ingin bunuh kita. Akhirnya kita padamkan dia. Kita patahkan tulang punggungnya. Paham ya? Kita hancurkan kepalanya, mati dia. Dalam rangka membela diri. Secara syariat tanggung jawab atau tidak? Ganti rugi enggak? Enggak ganti rugi, enggak tanggung jawab. Karena dalam rangka difa' anin nafas. Daf'us sa'il, yaitu menolak melawan orang yang berbuat kezaliman. Tapi secara hukum negara antum di penjara. Nah, barakallahu fiik. Iya kan? Nah, barakallahu fiik. Makanya hati-hati waspada.
Kalaupun seandainya antum menangkap pembegal, enggak usah dibunuh. Paling-paling tangkap itu masukkan ke, nah, diserahkan pihak yang wajib, selesai. Kalau kita bunuh nanti kita yang penjara nanti. Nah, Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah, barakallahu fikum. Jadi ini jelas insyaallah ya kaidah ini ya. Wa kullu ma nasha'anil ma'dzuni fa dzaka amrun laysa bil matmuni. Semua perkara yang muncul dikarenakan dapat izin secara syariat ataupun dapat izin dari pemilik atau makhluk, barakallahu fiik, maka itu perkara yang tidak perlu dimintai tanggung jawab. Mafhum? Ewa, antum diizinkan untuk membela diri, ternyata bunuh hewan. Karena bela diri tadi, maka nggak perlu tanggung jawab untuk menggantikan hewan tadi. Contoh yang lain banyak, bawa itu diantaranya. Ada tabib, dokternya ini abal-abalan. Dokternya ini abal-abalan, nggak cerdas dia, bukan dokter yang cerdas. Jadi-jadian lah istilahnya, dia baru-baru praktek lah gitu ya istilahnya ya. Nah, barakallahu fiik. Datang pasien. Nah, barakallahu fiik, pasiennya ini masuk ke ruangan tadi, kemudian diobati oleh dokter tadi, dokter yang bukan spesialis. Dokter ini nggak bisa aslinya, baru-baru praktek istilahnya ya. Diobatin sama dokter tadi, ternyata keliru memberikan obat, overdosis pasiennya, meninggal dunia. Nah, seperti ini barakallahu fiik dimintai tanggung jawab karena dokternya bukan dokter yang spesialis, bukan dokter yang cerdas, hanya dokter yang bisa dikatakan praktek tadi. Makanya serahkan spesialisnya. Nah, disebutkan situ rinciannya, kalau tabib hadik, dokter yang cerdas, spesialis, sudah berusaha berupaya semaksimal mungkin, obat sudah diramu, diberikan, ternyata kok meninggal, dia dapat udzur. Karena memang dia spesialisnya memang. Paham ya? Memang benar-benar dokter dia, paham dia. Cuman karena takdirnya dia meninggal pasiennya. Tapi yang pertama tadi bukan dokter yang ahli dia. Dia baru praktek. Paham ya? PKL, tahu PKL itu ya? Ya, yang biasanya praktek-praktek itu ya. Nah, barakallahu fiik, langsung nangani pasien yang berat. Keliru membuat ramuan. Seharusnya ramuan-ramuan yang dia bikin itu adalah ramuan-ramuan obat. Dia keliru meraciknya, akhirnya overdosis. Contohnya seperti itu. Disebutkan situ, bisa lihat sendiri ya. Nah, barakallahu fiik. Contoh yang lain. Antum dititipin HP sama seseorang, ya akhi, anak titipin HP ini ya, anak mau safar. Orang itu kalau bijaksana dan paham, dia akan menyimpan HP titipan tadi di tempat yang aman. Paham? Disimpan di rumah, dikunci rumahnya. Paham ya? Digembok rumahnya. Ternyata dibobol maling rumahnya. Diambil HP-nya. Dia tidak perlu tanggung jawab karena sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaganya. Yang kedua, dititipin HP, ya akhi, anak titip HP, anak mau safar katanya. Nah, yang dititipin ini dia nggak peduli, dia siap katanya. Naruhnya di depan rumah, disimpan depan rumah, depan pintu. Diambillah pencuri, berarti dia apa? Meremehkan. Yang seperti itu tanggung jawab, itu bedanya. Paham? Nah, ada orang musafir, nitip antum emas. Ya akhi, anak mau safar, khawatir nanti emasnya hilang, anak titipkan ke antum ya. Berapa emasnya? 1 kilo saja, 1 kilo. Nah, titip. Sama orang ini disimpan di rumah, di dalam kotak, digembok, dikunci, kuncinya double 7. Nah, sembarang lagi nih, udah hati-hati, benar hati-hati. Ternyata dibobol maling, maling ini udah ahli, kelas berat ini malingnya ini. Namanya dibobol, diambil lah emas tadi. Nah, yang dititipin dalam kondisi seperti itu dia nggak perlu tanggung jawab karena sudah berusaha semaksimal mungkin menyimpan pada tempatnya. Mafhum? Beda halnya yang dititipin itu, misalkan, anak nitip emas 1 kilo ya, anak mau safar. Katanya siap. Emasnya itu nggak disimpan di rumah yang aman. Dia taruh di teras rumah, di depan rumah. Sini seolah aman katanya. Ternyata ada mata-mata di balik itu semuanya. Nah, diambil emas, dicuri sama pencuri. Tanggung jawab. Karena apa? Karena meremehkan amanah tadi itu. Pentingnya ini ya. Nah, jadi kita lihat seperti itu keadaannya. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah, barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Yang terakhir, qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Insyaallah udah paham kaidah tadi ya. Jadi enggak perlu diulang-ulang lagi ya. Nah, sekarang kaidah yang baru. Kaidahnya apa? Al-hukmu da'irun ma'a illatihi wujudan wa adaman. Itu dihafalkan. Kaidah yang akan kita baca ini, hukum itu berputar sesuai dengan sebab atau alasannya. Adanya hukum
ataukah tidak adanya hukum tergantung sebab dan alasan. Jadi pahami? Nah, jangan main hukum langsung tanpa sebab atau tanpa alasan. Jadi pahami enggak? Nah, antum ditanya sekarang, Pak, bakso yang di pojokan itu bagaimana? Haram atau halal itu? Katanya itu dibikin dari daging babi katanya. Nah, langsung dia menghukumi haram. Dia nggak pernah menengok, nggak pernah tahu baksonya yang mana, nggak pernah merasakan, nggak pernah mencicipi, nggak tahu juga bentuknya kayak apa, sudah menghukumi. Nah, ini nggak diperbolehkan karena nanti ada kaidah al-far'unam, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Menghukumi sesuatu itu cabang dari mana? Gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Jadi sebelum dia menghukumi ada gambarannya dulu. Bakso yang mana, Pak? Pojokan itu. Oh, bakso pojokan itu. Kalau yang Anda tahu, pojokan itu baksonya itu memang Anda lihat sendiri, daging sapinya campur dengan daging babi. Berarti haram. Nah, ada gambaran kan? Setelah ada gambaran baru menghukumi dia. Paham belum? Nah, atau dengan cara yang lain, dia belum pernah ke situ tapi pernah apa? Melihat baksonya. Melihat baksonya ternyata dia paham daging babi kayak apa. Nah, baru menghukumi, oh itu haram itu. Anda lihat ada daging babinya. Paham belum? Nah, atau dapat kabar yang sikoh. Dia belum pernah melihat baksonya, belum pernah mencicipi tapi dapat kabar yang sikoh bahwasanya baksonya itu campurannya daging babi. Dia menghukumi itu haram, jangan dimakan. Anda dapat kabar dari si fulan bahwasanya itu campuri daging babi. Itu boleh juga. Ada gambaran dulu baru menghukumi. Tapi kalau nggak ada gambaran sama sekali jangan menghukumi. Paham ya? Bagaimana keadaannya Zaid bin fulan itu? Hizbi. Nggak pernah ketemu Zaid, nggak pernah jumpa, salaman aja belum pernah, dengar aja nggak pernah, baru dengar sekali itu hizbi. Lihat dulu siapa Zaid bin fulan itu. Paham ya? Ternyata Zaid bin fulan ini maksudnya adalah bapaknya sendiri misalkan. Paham ya? Jadi sebelum menghukumi itu pastikan punya gambaran terlebih dahulu. Paham? Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menghukumi hizbiyun, ahlu bidah wad dhalal itu bukan karena hawa nafsu, bukan karena permasalahan dunia, bukan karena permasalahan harta, bukan, karena itu benar-benar teliti, dicek, ditelaah, kemudian dapat gambarannya barulah bisa menghukumi. Tapi kalau sembarangan menghukumi jangan. Bagaimana itu keadaan si Mahmud itu? Mahmud yang mana itu? Mahmud yang tinggal di Medan itu, hizbi itu. Enggak kenal Mahmud yang mana? Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Mahmud yang mana? Kemudian orangnya kayak apa? Pemikirannya bagaimana? Langsung hukum enggak boleh. Ingat-ingat, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi, itu kaidah juga. Jadi menghukumi sesuatu itu cabang dari gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Antum bisa menghukumi karena apa? Sudah ada gambarannya. Kalau enggak ada gambarannya enggak bisa menghukumi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Bakso yang di perempatan enak enggak? Enak itu. Nomor 1 sudah. Paham ya? Enggak pernah ngerasakan baksonya, enggak tahu juga baksonya kayak apa, dia ngomong enak katanya. Enggak bisa. Dia akan bisa mengatakan enak, menghukumi itu karena sudah ada gambarannya. Jadi pahami? Itu penting sekali ya. Jadi ini yang kita bahas. Satu ini aja. Setelah itu nanti kita tutup. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa kullu hukmin da'irun ma'illatih wa hiya allati qad aujabat li syir'atih. Setiap hukum berputar sesuai dengan apa? Sebabnya. Maka itulah yang menjadi apa? Nah, barakallahu fiik. Wajibnya syariat ini. Maksudnya apa? Wajibnya adanya hukum tersebut karena apa? Ada sebabnya. Mafhum? Paham ya? Wajibnya ditetapkan hukum tersebut dalam syariat ini karena apa? Ada sebabnya. Paham ya? Karena sebab inilah yang jadi apa? Tolak ukur nanti untuk menghukumi. Sebabnya kenapa antum mengatakan si fulan itu mubtadi' atau hizbi? Sebabnya seperti ini, seperti rinci sehingga orang tahu. Paham ya? Sebabnya kenapa antum mengatakan kok baksonya haram? Karena ini. Paham ya? Ingat-ingat kaidahnya tadi, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu cabang dari gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Kaidah yang kedua, al-hukmu da'irun ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Adanya hukum tersebut ataukah tidak ada hukumnya tergantung dengan apa? Sebabnya ada atau tidak. Mafhum? Kenapa antum menghukumi nabit, air endapan anggur, air endapan kurma kok haram? Kenapa antum menghukumi haram? Karena melebihi 3 hari dan ada ilahnya, sebabnya apa? Iskar, memabukkan, makanya haram. Kullu muskirin haram. Paham? Gitu caranya. Setiap memabukkan haram. Walaupun bentuknya tablet, kapsul, serbuk, kalau memabukkan hukumnya haram. Mafhum? Nah, seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzani wa barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir contohnya itu. Ada orang musafir
Dia mengqashar salatnya. Kita tanya, kenapa ente mengqashar salatnya ya akhi? Karena safar. Berarti kenapa dia kok bisa menetapkan hukum qashar itu? Karena safar. Berarti safar itu sebab. Baru kita hukumi boleh berarti. Mafhum? Nah, kalau dia mukim, enggak ada kan mengqashar kan itu. Kenapa ente mengqashar? Kenapa antum mengqashar? Karena safar. Safarnya sebabnya berarti. Muncullah hukum qashar. Diringkas salatnya, yang rubaiyah, yang 4 rakaat. Mafhum? Wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita ambil. Insyaallah taala nanti malam kita selesaikan biidznillah azza wajal, karena permasalahannya tinggal sedikit, tinggal beberapa poin, kemudian tutup dengan penutupan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahmatullahi alaih. Nasallaha as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.